Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai manajemen pemasaran. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu yang pertama, suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik dengan para konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Kemudian, pemasaran adalah kreasi dan realisasi sebuah standar hidup. Pemasaran mencakup kegiatan, yaitu pertama, ada menyelidiki dan mengetahui keinginan konsumen. Kemudian kedua, kemudian merencanakan dan mengembangkan sebuah produk atau jasa yang akan memenuhi keinginan tersebut. Kemudian yang ketiga, memutuskan cara terbaik untuk menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan produk atau jasa tersebut. Selanjutnya adalah pemasaran berbeda dengan penjualan. Karena penjualan secukupnya lebih kecil dan penjualan merupakan bagian dari promosi, adalah salah satu bagian dari keseluruhan sistem pemasaran. Kemudian, pemasaran juga berbeda dengan seni dagang atau merchandising. Karena seni dagang, perencanaan produk, perencanaan dalam perusahaan untuk menghasilkan jasa atau produk yang tepat, dalam harga yang pantas dan dengan warna serta ukuran yang sesuai. Kemudian ketiga adalah filsafat pemasaran, perpandangan bahwa sebuah perusahaan harus satu, berorientasi ke konsumen. Dua, berusaha keras untuk mempunyai volume penjualan yang menghasilkan laba. Dan tiga, mengkoordinasikan semua kegiatan pemasaran. Selanjutnya adalah kegiatan marketing, merupakan kegiatan perusahaan yang mengatur atau menjuruskan peralatan atau company research yang dimiliki ke arah eksploitasi faktor-faktor di luar perusahaan, yaitu pasar, untuk mendapatkan laba. Kemudian, sifat khusus yaitu eksploitasi faktor-faktor di luar perusahaan. Inilah yang nantinya akan membedakan fungsi dari marketing dari ketiga fungsi pokok bisnis manajemen yang lainnya. Kemudian adalah konsep pemasarannya menurut Kotler adalah untuk menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus menjadi efektif dibandingkan dengan para pesaingnya dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang dipilih. Kemudian, untuk membedakan konsep penjualan dengan pemasaran, berikut ini ada definisi pemasaran yang diungkapkan oleh Theodore Levitt, seperti yang dikutip oleh Kotler. Penjualan mengutamakan kebutuhan pihak penjual, sedangkan pemasaran berfokus pada pihak pembeli. Nah, penjualan memberikan perhatian pada kebutuhan penjual untuk mengubah produknya menjadi uang tunai. Nah, pemasaran mempunyai gagasan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan lewat sarana produk dan dihubungkan dengan hal penciptaan, menyerahkan, dan akhirnya mengkonsumsinya. Oke. Konsep inti pemasaran. Untuk konsep inti pemasaran menurut Philip Kotler, pertama adalah kebutuhan, keinginan, dan juga permintaan. Nantinya akan menghasilkan produk. Nah, produk ini nantinya juga akan berarah ke nilai, biaya, dan juga kepuasan. Kemudian termasuk ke pertukaran transaksi dan juga hubungan. Nah, ini masuknya juga ke pasar. Dan pasar nanti akan menimbulkan dari pemasaran dan juga pemasar. Nah, kebutuhan manusia adalah keadaan merasa tidak memiliki kepuasan sadar. Keinginan adalah hasrat akan pemuas tertentu dari kebutuhan tersebut. Permintaan adalah keinginan akan suatu produk yang didukung dengan kemampuan serta kesediaan membelinya. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Kemudian pertukaran adalah cara mendapatkan suatu produk yang diinginkan dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Kemudian adalah pengertian pasar. Nah, secara ringkas, pengertian pasar memiliki 3 komponen,
Yaitu yang pertama, sekelompok orang atau lembaga yang mempunyai kebutuhan atau keinginan untuk dipenuhi. Kemudian, mempunyai kemampuan untuk membeli atau berdaya beli. Kemudian adalah berkeinginan atau bersedia melakukan pertukaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Nah, manajemen pemasaran dapat memandang pasar sebagai satu keseluruhan atau pasar total, atau sebagai suatu pasar yang terdiri dari berbagai bagian pasar atau pangsa pasar. Proses manajemen pemasaran, yaitu yang pertama, kita harus menganalisis pemasaran. Kemudian yang kedua, meneliti dan memilih pasar sasaran. Yang ketiga adalah merancang strategi pemasaran. Yang keempat adalah merencanakan program pemasaran. Dan yang kelima adalah mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi usaha pemasaran. Oke. Nah, yang pertama adalah analisa pasar. Dimulai dari suatu pertanyaan yang ditujukan pada apa yang dibeli pelanggan, yaitu produk yang bernilai melalui proses penjualan dan prestasi produk, kesetiaan pelanggan yang terbentuk. Selain itu juga perlu diperhatikan faktor yang melekat pada produk yang menjadikan konsumen tetap menggunakannya. Kemudian yang kedua adalah segmentasi pasar. Nah, pelayanan serta pemenuhan akan kebutuhan pelanggan sudah semestinya mendapatkan suatu perhatian yang sangat besar, serta terus-menerus dari si pemasar, agar segala sesuatu diperlukan atau bisa berjalan dengan efektif dan efisien, maka suatu segmentasi pasar harus jelas untuk mendapatkan produknya di pasar. Nah, segmentasi yang dimaksud di sini adalah mengelompokkan pelanggan berdasarkan hal-hal yang melekat pada diri pelanggan. Contohnya, faktor gaya hidup, kemudian status sosial, kemudian tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah penempatan pasar. Nah, untuk mendapatkan produk di pasar serta mampu diserap oleh konsumen, pemasar harus jeli dalam melihat hal-hal yang diinginkan oleh pelanggan sesuai dengan persepsi serta harapannya. Hal ini berguna sekali agar pelanggan mampu mengenali produk yang dipasarkannya dengan jelas melalui analisa lingkungan yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan di pasar segmen, serta melalui penelitian pasar sehingga mampu menyimpulkan perbandingan antara kelemahan dan kekuatan di tiap segmen, serta melihat kesempatan dan ancaman dari luar perusahaan atau eksternal perusahaan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran merupakan suatu gabungan dari beberapa unsur kombinasi yang saling berkaitan, yang memungkinkan kita mendapatkan pelanggan yang sesuai dengan target. Maksud dari penempatan ini adalah penyusunan bauran pemasaran adalah menerapkan strategi untuk menempatkan produknya sedekat mungkin dengan yang diinginkan pasar di tingkat pasar sasaran. Oke, selanjutnya adalah masuk ke puasan pelanggan atau konsumen, di mana puas atau tidak terhadap prestasi suatu produk tergantung pada prioritas harapan serta pembobotan terhadap unsur-unsur yang dituntut, serta dianggap penting bagi konsumen. Kemudian, menganalisis pemasaran itu melalui market research dan intelligent market, yaitu pertama kita akan membahas mengenai market research. Aturan mainnya, ini mungkin teman-teman bisa dipraktekkan ya, yaitu bentuk kelompok dengan anggota maksimum 10 orang. Kemudian duduk harus sesuai dengan kelompok. Kemudian harus mencium. Kemudian mencium mungkin sekeliling ya. Kemudian kalian adalah menggali informasi. Selanjutnya adalah membuat laporan untuk market research. Nah, market research ini maksudnya apa? Maksudnya, kegiatan penelitian tentang pemasaran yang dilakukan secara sistematis dan bertujuan untuk memecahkan masalah yang terkait dengan pemasaran. Gitu. Oke. Nah, proses market research itu yaitu yang pertama, kita harus mencari definisi masalahnya. Kemudian kedua, menyusun kerangka teori dan pengembangan pendekatan untuk pemecahan masalah. Ketika kita udah berada di kelompok itu, kita akan melihat sekeliling kita ada problem apa
Gitu. Kemudian yang ketiga adalah desain riset, yang keempat ada pengumpulan data, yang kelima ada analisis data, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.